Inilah penyebab rezeki kurang lancar dan sulit datang. Hindari dan tinggalkan. Mungkin ada yang pernah merasa dirinya begitu susah rezeki, sudah melakukan berbagai usaha, namun rezeki yang diharapkan kurang lancar. Kebahagiaan yang diinginkan juga terasa sangat jauh. Malah kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Lain halnya saat melihat kondisi orang lain, kita seakan melihat orang tersebut hidupnya begitu mudah. Rezeki mereka terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri terhadap rezeki orang lain seiring dengan munculnya pikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain tersebut. Muncul anggapan kalau uang yang dihasilkan orang lain dari hasil korupsi, dari hasil menipu orang, atau bahkan dia malah bersekutu dengan jin pesugihan karena tidak terlihat bekerja keras, serta dugaan negatif lainnya. Justru yang harus kita lakukan adalah menghilangkan sifat iri dalam diri. Mari sama-sama mengoreksi diri masing-masing. Ini untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang, termasuk kurang lancarnya rezeki kepada kita karena ulah kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menganiaya hambanya dan senantiasa mempermudah jalan hambanya. Namun mengapa seolah rezeki masih saja sulit datang kepada kita? Perhatikan, ada 9 hal yang dapat menyebabkan rezeki kurang lancar. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal-hal berikut ini. Apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu, bisa benda, tempat, manusia, dan lain sebagainya. Satu contohnya seperti kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita karena mempunyai benda keramat yang kita punya. Benda itu memiliki petuah dan mendatangkan rezeki. Padahal rezeki datangnya hanya dari Allah melalui apa yang dikehendaki. Apabila rezeki datang melalui seseorang, berterima kasihlah kepada Allah dan bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah kepada orang tersebut, bukan beranggapan yang memberikan rezeki adalah si fulan. Anggapan yang salah adalah kalau tidak karena si fulan, saya tidak bisa apa-apa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Berterima kasih kepada si fulan boleh saja asal tidak berlebihan. 2. Perhatikan sholat kita. Misalkan sekarang kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu, mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Misal masih malas, paling tidak tambah 1 waktu. Kemudian di hari berikutnya tambah 1 waktu lagi. Pertahankan dengan cara bersegeralah menunaikan kewajiban saat terdengar panggilan azan. Hindari menunda. Luangkan waktu 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibanding mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit. 3. Hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucapkan pernyataan yang menyakiti orang tua kita, mulai sekarang bangunlah dan minta maaf kepada kedua orang tua kita. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua juga. Lalu bagaimana jika orang tua sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat meminta maaf? Paling tidak doakan mereka dengan doa yang baik dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Belas Kasih kepada hambanya. 4. Apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Dalam hal ini sangat luas penjelasannya, namun saya contohkan yang mudah saja. Dalam harta yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin termasuk anak yatim piatu, yakni 2,5%. Untuk itu kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu berikan. Caranya bagaimana? Carilah anak yatim, piatu, dan yatim piatu, atau orang miskin di daerah kita tinggal, berikan hak mereka. Kita tidak perlu malu meski yang kita berikan hanya sedikit, karena berawal dari sedikit, dengan niat yang tulus itulah, awal kita semuanya akan ditambah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berdagang dengan tidak jujur. Apabila hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran, bahkan kalau bisa, lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan sesuai dengan kondisinya. Misalnya jual beli HP bekas, jika ada yang rusak, utarakan saja dan berikan harga yang pantas. Ada yang bilang jujur akan hancur. Perlu juga diketahui kita akan menerima lebih sedikit daripada yang tidak jujur. Tapi yakinlah, kita akan mendapat lebih besar di kemudian hari. Orang yang tidak jujur mungkin akan menerima lebih banyak di awal, akan tetapi setelahnya akan mendapatkan sedikit karena perbuatan kurang jujur yang dilakukannya sendiri. Saran untuk kita semua, jika sifat ini masih ada pada diri kita semuanya, mulailah sedikit demi sedikit kita hilangkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala